ngobrol yang terakhir nggak sih? Tentang apa nih? Ini tentang mazhab. Oh, yang terakhir ya? Nanti kan ada 4 kan. Nanti aku jelasin satu-satu. Nanti kamu tanya apa aja boleh, aku pasti Oke, jawab. kali ini aku jadi pembawa materinya lagi ya, dan kamu jadi narasumbernya. Oke, siap. Boleh nih tanya-tanya? Boleh dong. Oke. Sebelum ke bab mazhab ya. Yang kamu tahu ada berapa mazhab sih di ini? Ada 4 sih. Aku kayaknya taunya. Boleh dijelasin nggak? Apa sebutin gitu? Kayak Imam Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi. Satunya Hanafi. Nah betul, aku kayak kok agak ngeblank ya. Enggak sih, aku pasti tahu. Kamu mau tanya apa? Aku mau tanya ini dulu tentang siapa? mazhab Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i. Mau nanya apanya dulu? Ini kan banyak kan. Tentang biografinya dulu deh. Oh, biografi. Dari nama ya, tempat tanggal lahir. Oke, kalau namanya sendiri itu, nama aslinya ya, namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu nama aslinya. Beliau lahir di Gaza, Palestina 150 Masehi. Gitu. Nah, ini beliau juga wafatnya di Mesir ya, 204 Hijriah atau 820 Masehi. Kok bisa sampai Mesir ya? Ya nanti aku ceritain ya. Penasaran banget soalnya. Terus aku mau nanya lagi tentang ada nggak sih kayak beliau tuh pernah belajar gimana gitu semasa hidupnya? Soalnya kan menarik ya ini. Iya. Kalau bisa dijelasin nggak? Pasti bisa banget dong. Boleh. Ini kan beliau tuh kayak belajar menuntut ilmu tuh di 4 kota ya. Yang pertama itu di kota Mekah, Madinah, kota Yaman, Irak, dan kota Mesir. Ini mau di satu-satu nih aku jelasin. Boleh sih. Bener nih, boleh. Boleh dong. Oke. Yang mau pertama di tuh Mekah dulu juga. Ya betul, yang di Mekah ya. Beliau tuh belajar Al-Quran sampai beliau tuh hafal di umur 7 tahun. Beliau umur 7 tahun tuh beliau udah hafal Al-Quran loh. Masya Allah. Dari kecil banget ya. Kita aja masih main-main itu. Betul. Terus apa lagi nih Sarah? Terus beliau juga belajar fikih nih pada Imam Khalid bin Muslim Al-Zanji. Beliau juga belajar fikih juga, mendalami. Berguru juga ya ternyata ya. Terus dia juga melanjutkan belajar fikih lagi nih pada Sofyan ibnu Uyainah. Itu gurunya juga ya? Iya, beliau juga belajar di situ, berguru juga. Nah, itu cukup ya di kota Makkah tuh beliau hanya menghafal Al-Quran, terus belajar fikih lagi. Terus ini tapi belum mendalam gitu ya? Belum. Ini ada lagi di kota Madinah. Nah, di kota Madinah ini juga dia belajar lagi. Beliau berguru pada Imam Malik, hafal, dan beliau juga hafal kitab Al-Muwatta atau kitab hadis dan fikih karangan Imam Malik. Wah, Masya Allah, hebat banget ya. Terus yang kedua juga beliau hebatnya mengisi majelis tafsir kitab Al-Muwatta menggantikan Imam Malik. Wah, sampai menggantikan gurunya ya. Jadi dia sudah dipercaya oleh gurunya. Terus ada lagi nggak? Ya, ada lagi nih yang lebih Masya Allah banget, harus kita patut contoh ya. Apa nih Sarah? Belajar adab selama 18 tahun dan belajar ilmu selama 2 tahun. Berarti semasa hidupnya tuh kayak dia tuh beliau benar-benar menjaga adabnya ya. Mencari ilmunya pun sangat semangat nih, menjadi motivasi kita untuk jangan pernah putus asa, jangan pernah stres kalau banyak tugas. Ya harus. Nggak bisa itu kita. Insya Allah bisa ya. Terus ini lanjut lagi di perjalanan kota Yaman dan Irak ya. Ini Masya Allah banget, beliau menjadi sekretaris dan penulis istimewa wali negeri Yaman sepeninggalan Islam Malik nih. Imam Malik. Sekretaris pribadi gitu. Masya Allah. Nah ini beliau juga kan beliau mempelajari ilmu fikih dan hadis, tapi beliau juga mempelajari filsafat nih. Filsafat ya, hebat banget nih beliau. Keren banget. Beliau belajar ilmu filsafat kepada Imam Yahya bin Hasan Asa. Kamu kenapa Sa? Menarik ya sama kamu kayaknya. Nggak bisa bayangin aku. Iya makanya Masya Allah. Luar biasa banget ini. Ada lagi nggak kira-kira? Ada dong, ini di Irak ya. Beliau juga belajar fikih dari para penduduk Irak, yaitu murid-murid Imam Abu Hanifah. Beliau itu belajarnya pun otodidak ya, kayak di sendiri-sendiri gitu ya. Terus di lingkungan sekitar aja beliau bisa dijadiin ilmu gitu. Masya Allah banget. Habis berguru dia apa nih ya?
mempraktekannya pada murid lain gitu ya. Iya betul. Terus juga beliau menghabiskan waktu 2 tahun untuk berdiskusi dan mempelajari kitab mazhab Abu Hanafi. Beliau juga mempelajari kitabnya Abu Hanafi. Pendapat ulama lain gitu ya. Iya betul. Ini yang terakhir ya. Ada lagi nih? Ada dong. Ini perjalanan di kota Mesir. Beliau menjadi malik qatil atau hakim sekaligus Hakim di mufti negara besar di mereka. Mesir. Ya tuh di Mesir ya tepatnya di kota Mesir. Itu sih. Terus kamu mau tanya apa lagi nih? Aku mau tanya nih, tadi kan kita habis bahas tentang apa namanya perjalanan beliau selama hidup nih. Nah, aku mau tahu dong berapa banyak sih karya-karya yang udah ditinggalin Imam Syafi'i itu? Ini banyak banget sih, ini pastinya sampai 7 kitab yang beliau itu ya Yang buat udah, sampai kita pun mempelajarinya kalau kita mau ya. Ini kan banyak banget Belajar yang nih. ditemuin ya. Salah Boleh satu dijelasin nggak? boleh dong. Ini yang pertama itu kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibnu Abi Laila. Yang kedua kitab Ibtalu al-Ihtisan. Yang ketiga kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i. Terus yang ketiga kitab Khilaf Ali wa Ibnu Mas'ud. Yang keempat kitab Al-Ra'at ala Muhammad Ibnu Al-Hasan. Dan keenam kitab Jama'i al-Ilmi. Dan yang terakhir kitab Ikhtilaf al-Hadis. Wah, banyak sekali ya ternyata ya Sarah ya. Nah, kira-kira tadi kan kita udah bahas tentang biografi, tentang perjalanan hidup Imam Syafi'i, terus karya-karyanya. Nah, menurut Sarah ada nggak sih kayak motivasi gitu, kayak biar kita semangat belajar? Wah, ada Imam banget dong. Syafi'i Ini ada gitu. suatu kalimat sepeninggalan Imam Syafi'i yang buat kita menjadi motivasi ya. Al-Quran adalah kalumullah. Barang siapa mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir. Serem ya, Iya. agak dalam ya kata-katanya. Wah. Jadi ada yang mau disampaikan nggak sama orang-orang? Ya balik lagi ya, intinya kita semangat dalam mencari ilmu, jangan sampai putus asa, jangan Harus gampang semangat ya, menyerah. seperti Imam Betul. Nah, mungkin gitu aja kali ya Sarah ya, Oke. percakapan kita. Mungkin ada lagi nggak? Ada lagi dong mazhab selanjutnya. Oke, Ada kamu. lagi ya? Boleh. Oke, kita bakal bahas lagi tentang mazhab lain. Mungkin kita akan bahas tentang apa? Mazhab selanjutnya ya harus tonton makanya. Penasaran nih. Betul. Kita lanjut lagi ya Sarah ya. Tadi kan kita udah membahas tentang mazhab Imam Syafi'i ini. Nah, Baru sekarang satu ya. ada berapa lagi ya? Udah 3 dong. Udah 3 ya? Masih banyak ternyata. Iya, masih banyak. Nah, kira-kira Sarah mau menjelaskan yang mana dulu nih? Ya aku mau Bentar. Aku penasaran sama Imam Malik. Oh, Imam Malik ya. Yaudah. Boleh nggak Boleh ceritain dong. tentang biografinya atau apa gitu? Boleh dong. Nih aku ini dulu ya. Mazhab Maliki didirikan oleh Maliki bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asabi, masyhur dengan julukan Imam Dar al-Hijriyah. Beliau tuh lahir di Madinah tahun 993 Hijriah atau 712 Masehi. Terus gimana sih pandangan tadi Imam Malik ya? Pola Pandangan pikirnya ya? pola pikir ya? Ya. Itu gimana sih? Kritis atau gimana gitu? Pola Tolong jelasin dong. pemikirannya itu cenderung tekstual atau tradisional ya, kayak dasar hukum dari Al-Quran Sunnah, amalan penduduk Madinah, fatwa sahabat, kias masali, Tunisia, Maroko hingga Andalusia Spanyol. Oh gitu. Terus ada nggak sih karya-karyanya tentang siapa? Imam Malik ya? Heeh. Ada nggak sih? Kalau Atau nggak ada ya? Kalau karya-karyanya tuh sebenarnya ada, tapi aku kayak lupa ya. Lupa ya? Nanti kita bisa cari lagi ya saya. Terus ada imam siapa lagi sih? Aku penasaran nih. Ada dong. Imam Malik ya? Imam Hanafi. Udah Tadi Malik udah. Oh, iya. Imam Hanafi. Nah itu Oke. gimana sih? Nama aslinya dulu ya. Nama aslinya itu Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zautatat Taimi Al-Kufi. Beliau lahir di Kufa pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Gitu. Terus aku mau tanya tadi kan tentang pola pikir Imam Malik ya. Nah, gimana sekarang tentang pola pikir Imam Hanafi? Gimana sih? Oh, kalau pola pikirnya Sama nggak sih? Enggak sih, beda. Kalau Hanafi itu lebih cenderung rasional ya, kayak dasar hukum Al-Qur'annya dari sunnah, pendapat sahabat, kias, ihtisan, ijma dan urf gitu. Gitu. Penyebarannya itu di daerah
Anatolia. Tau nggak sih Anatolia itu di Asia apa? Di timur bukan? Nggak salah dong, di Nggak ada. Asia Tengah. Oh, Asia Tengah. Aku kayak bego banget gitu. Terus lanjut, Nggak lanjut, apa-apa. lanjut. Terus sempat dijadikan mazhab negara di Suriah itu, termasuk mazhab Hanafi itu. Suriah tuh Palestina. Iya, Palestina kan? betul. Hebat ya ternyata. Betul. Itu kayaknya udah cukup sih dari mazhab Hanafi. Terus tinggal mazhab Hambali ya? Ya, Nanti gimana sih? kalau Hambali ya. Kalau Hambali itu didirikan oleh Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani Al-Marwazi. Beliau lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Beliau wafat pada tahun 240 Hijriah atau 855 Masehi. Gitu. Terus gimana sih pola pikir tentang siapa namanya? Imam Hambali. Itu gimana sih? Apakah sama atau beda? Oh, atau beda dong. Kalau Hambali ini pola pemikirannya itu cenderung tradisional lagi atau fundamental. tradisional ya? Kayak dasar hukumnya itu dari Al-Quran secara zahir, hadis, fatwa sahabat. Itu jika terdapat perbedaan fatwa sahabat digunakan lebih dekat dengan Al-Quran dan hadis. Oh gitu. Oh itu selesai ya? Enggak sih, ini ada lagi. Pada abad keempat, mazhab Hambali mulai menyebar ke kawasan Najd, lalu kemudian ke Mesir terakhir. Udah itu. Udah. Ternyata panjang juga ya dan banyak banget pendapat-pendapat di dunia ini. Nah, Iya. aku mau tanya. Kalau di Indonesia ini menganut mazhab mana sih? Indonesia tuh Syafi'i ya. Imam Syafi'i ya? Oh, Kalau Sarah apa? alhamdulillah aku Syafi'i. Syafi'i Karena juga aku ya? Nahdlatul Ulama. Oke. Kayak tadi udah dijelasin nggak sih mazhab itu apa? Kamu udah tahu nggak? Belum sih? Yang gimana ya? Ya mazhab pengertiannya itu apa gitu loh. Belum ya aku sebutin Oh iya, ya. belum ya? Aku lupa ya. Boleh, Atau boleh. kamu lupa tanya ya. Iya lupa tanya aku. Nggak kepikiran aku. Oke, aku jelasin ya. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oh gitu. Jadi berdasarkan Al-Quran dan hadis yang benar gitu ya. Terus ada arti lagi, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Gitu. Nah, ini dari dua istilah ini dapat disimpulkan juga ya, disimpulkannya yaitu pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan atau mengistibatkan hukum Islam. Tuh. Banyak ya ternyata ya. Iya. Oke, mungkin gitu aja kali ya Sarah Oke. ya. Ini yang terakhir ya. Oke. Wah, nggak terasa banget Akhirnya ya kita selesai ya. ngobrol kayak gini, udah selesai dari Bab 6 ya. Oh iya, bab 6 ya. Oke, banyak ya. Banyak juga ya. Akhirnya selesai. Banyak juga. rintangan yang harus kita lewati. Oke, mungkin gitu aja ya. Ada yang mau disamain? Terima kasih banget buat Asa, partnerku yang sangat sabar ya. Senang bekerja sama dengan Asa. Intinya mungkin di lain waktu kita bisa kerja sama lagi, tugas lagi. Jangan kapok ya. Yang pastinya enggak dong. Terima kasih juga buat Sarah udah apa namanya sabar banget. Oke. Lebih banget ya. Udah gitu aja. Oke, dadah. Assalamualaikum. Sampai di video selanjutnya lagi. Bye bye.